Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih di bab yang ke-13, bab bayani kasrati turukil khair, bab yang menerangkan betapa banyaknya jalan menuju kebaikan. Di pertemuan yang lalu kita sudah menuntaskan hadis yang keempat. Nabi menginginkan kepada kita hari-hari kita, waktu-waktu kita disibukkan untuk memperbanyak amal saleh, amal-amal kebaikan. Bisa itu lewat lisan kita dengan zikir, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, yang kemudian beliau mengatakan likulli tasbihatin sadaqah. Setiap kita mengucapkan subhanallah itu sebenarnya kita sedang bersedekah. Wa likulli takbiratin sadaqah. Setiap kita mengucapkan Allahu akbar kita sedang bersedekah. Wa likulli tahmidatin sadaqah. Setiap kita juga mengucapkan alhamdulillah itu juga kita sedang bersedekah. Wa likulli tahlilatin sadaqah. Dengan ketika membaca la ilaha illallah itu juga sedekah. Kemudian namanya manusia, ayo kita saling terlibat satu sama lain mengingatkan. Beliau melanjutkan wa amrun bima'rufin sadaqah. Menyuruh saudaramu untuk berbuat baik itu juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkarin sadaqah. Mencegah kemungkaran itu juga sedekah. Dan begitu seterusnya sampai jamaah sekalian, di saat kita juga bersenang-senang dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, ya bingkai semua itu jamaah sekalian dalam rangka kita melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kalian juga bersenang-senang dengan istrimu itu juga sedekah. Kemudian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Bagaimana bisa salah seorang di antara kami menumpahkan syahwatnya, bersenang-senang dengan pasangan kami, dengan istri kami, masa dapat sedekah juga?
Qala ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun. Coba lihat bagaimana pendapatmu kalau kemudian nutfah itu ditumpahkan kepada perempuan yang bukan mahramnya pada sesuatu yang haram, apakah itu tidak dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal, begitupun jika engkau letakkan nutfahmu itu pada sesuatu yang halal, istrimu atau suamimu sendiri, kata Nabi SAW, kana lahu ajrun, semua itu akan berpahala. Artinya apa jemaah sekalian? 24 jam waktu yang kita miliki ini, pastikan di situ ada nilai kebaikan. Kemarin kita sudah muqaddimai tentang ayat takwa itu, sampai Allah menginginkan kepada kita haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa makna sebenar-benarnya takwa itu? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali mati kecuali kalian yakin mati itu, matinya kita ini Bapak, wa antum muslimun, kita dalam kondisi sedang berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam. Saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pegang terus Pak agama ini. Islam tidak hanya ada di masjid, tapi Islam nanti bisa kita makan pun Pak, kita sarapan bersama-sama, jangan lupa, karena boleh jadi nanti kita pas meninggal dunia pas makan. Di saat kita makan kemudian kita menyebut nama Allah, makan niatnya untuk ibadah, insya Allah itulah takwa, haqqa tuqatih. Nanti sampai pulang ke rumah, mandi segala macam, mandi lagi atau bagaimana, atau berolahraga di hari Ahad seperti ini, niatkan olahraga saya ini dalam rangka menjaga fisik ini supaya sehat, tidak hanya sekedar kita buang waktu. Ya, hari, jam, menit yang kita lakukan ketika berolahraga itu juga di saat Islam kita tampilkan di situ, itu juga olahraga yang punya nilai ibadah. Jenengan juga bekerja nanti keluar dari rumah, berangkat di pagi hari jam 7, ucapkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ya, jelas sekali bahasa Nabi kepada kita, langsung malaikat turun dan mendoakan kita Bapak. Kita didoakan terus menerus sepanjang perjalanan kita sampai kita pulang lagi ke rumah. 8 jam, 9 jam dengan perjalanannya atau 10 jam dengan perjalanannya, itu punya nilai ibadah, dan bahkan dosa-dosa kita juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau niat kita bekerja itu mencari kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Saudara, mari kita lanjut hadis berikutnya. Hadis yang kelima, waqala ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, juga berkata, apa kata Abi Hurairah? Abi Dzar, mohon maaf, wa Nabi Dzar wa anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'rufi syai'an walau an talqa biwajhin taliq. Kau jangan menganggap enteng, kata Nabi, menganggap ringan nilai kebaikan itu walaupun hanya sedikit. Tampakkan nilai kebaikan itu dalam kehidupan kita. Minimal, kata Nabi, walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Engkau ketika berjumpa dengan saudaramu, wajahmu tidak raut, kata Nabi. Wajahmu itu wajah taliq, wajah yang bersahaja, wajah yang care kepada orang lain. Senyum Bapak, ketemu dengan siapa saja, apalagi jenengan bertemu terus berjabatan tangan. Kata Nabi, idzal taqal muslimani fayatasafahani, apalagi berjumpa dua orang muslim, ya, kemudian saling memberikan salam dan berjabatan tangan, jemaah sekalian, tadzarafat dzunub, itu dosa-dosanya jemaah sekalian, sepanjang jenengan megang tangan saudara kita, itu akan berjatuhan Pak dosa-dosanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini agama luar biasa, ma'asyal muslimin. Ya,
Jumpa kita dengan saudara Pak, senyum dengan saudara, menunjukkan wajah tidak ada masalah, ingin bersahabat dengan benar, ya, tidak ada permusuhan di antara kita. Wajhun talik, setiap kita ketemu dengan saudara kita menyenangkan, jemaah sekalian. Begitupun saudara kita juga menyenangkan kepada kita yang melihatnya ini. Itu kata Nabi, kebaikan yang luar biasa. Terus berjabatan tangan. Saya jadi teringat orang tua kita dulu Pak, kalau berjabatan tangan tidak hanya cukup satu tangan Pak, dipegang tangan berikutnya juga. Jadi dua-duanya sama-sama megang, jemaah sekalian. Kenapa? Pingin banyak dosanya berjatuhan, tidak jatuh pada satu tangan Pak, dua tangan juga berjatuhan semuanya. Yang satu juga sama-sama megang Pak. Wah, luar biasa ini. Ini menunjukkan bahwa di antara kita tidak ada permusuhan, ya, wajah sumringah satu sama lain. Tunjukkan wajah kita, walaupun kita mungkin ada masalah Bapak, tahan masalah itu. Karena kita punya prinsip, saya tidak akan menceritakan masalah saya, problem saya kepada siapapun pula. Saya akan menceritakan masalah dan problem saya kepada yang menyelesaikan masalah saya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ngeluhnya hanya kepada Allah, tidak mau menunjukkan wajah kita, wajah ingin dikasihani sama orang. Tapi bagaimana saya ingin menunjukkan wajah mengasihani orang, wajhun talik, care kepada orang, ma'asyar muslimin. Jenengan nanti di rumah tiba-tiba ada orang ngetok pintu, ada tamu, walaupun kita tidak bisa berbagi dengan tamu itu, tunjukkan wajah kita, jamaah kalian. Wajah yang bersahaja, wajah yang taliq, talaqah. Talaqah ini wajah yang berseri-seri, jamaah sekalian. Ahlan wa sahlan, kalau orang Arab begitu, ma'asyar muslimin. Silakan masuk, silakan masuk. Melapangkan tempat duduk kita. Tafassahu fil majalis, silakan duduk, silakan duduk. Sampai seakan-akan menawarkan diri, apa yang bisa saya bantu. Orang itu sampai merasa senang Pak ketika berjumpa dengan saudaranya. Itu pahala yang luar biasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dengan wajhun taliq, wajah yang berseri-seri kepada istri Pak. Ini yang banyak lupa Pak ya. Mungkin ada jenuh bertahun-tahun kita Pak. Bangun Bapak, ini banyak orang tua di sini Pak ya. Ayo bangun, seakan-akan manten baru terus, jemaah sekalian. Walaupun sudah kepala 5, kepala 6, mungkin juga kepala 7 Pak ya. Bangun kemesraan, buat senyum dengan istri Pak. Istri juga buat senyum suami. Mantu datang buat senyum, ya. Anak datang buat senyum, mereka semua gitu. Anak juga ingin membahagiakan orang tuanya, membuat orang tua datang ketika nyambangin orang tua tidak bawa masalah. Terutama yang muda-muda, mana yang muda tapi nggak ada juga Pak ya. Nyindir-nyindir lagi saya nih Pak. Jadi kita kalau datang ke mertua tidak bawa problem, tidak menceritakan masalah apa yang terjadi dalam rumah tangga. Tunjukkan rumah tangga kita bahagia, mama bahagia, bapak ya, walaupun ruwet Pak, tapi keruwetan kita tahan. Saya hanya mencerita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat orang tua kita bahagia, itu kebaikan. Orang tua Bapak kalau udah senyum sama jenengan, apalagi masih hidup, orang tua kita senyum Pak, dan melihat kita merasa bahagia, dia ngangkat tangan, ya Allah lanjutkan terus kebahagiaan. Bahagia betulan kita ini Bapak ya. Saya berkali-kali menyampaikan pada pasangan-pasangan muda, sudah, rahasia sukses rumah tanggamu itu minta ridhonya kedua orang tuamu, minta ridhonya kedua mertuamu. Bahagiakan mereka. Setiap jumpa dengan mereka jangan cerita masalah-masalah privasi. Udah kasihan saatnya mereka itu menikmati masa tuanya. Bahagiakan mereka. Begitu pula ketika ketemu dengan kakak adik kita, dengan ipar-ipar kita, senyum Pak, wajhin talik. Apalagi dengan tetangga kanan kiri, termasuk juga jamaah sesama masjid begini Pak ya. Ayo, keruwetan yang kita punya tahan. Saya ingin membahagiakan saudara. Semangat kita Pak, semangat ingin bahagia semuanya. Wajhun talik, jemaah sekalian. Baik, hadis yang ke-6. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu fihi syams ta'dilu baina itsnaini sadaqah,
tu'inu ar-rajulu fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, wal kalimatu thayyibah sadaqah, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila as-salah sadaqah, wa tumitul adha 'anit tariq sadaqah. Muttafaqun alaih. Setiap persendian dari kita semua ini, ma'asyar muslimin, ini kemarin pernah saya bahas, pernah saya ingatkan, manusia itu katanya memiliki 360 persendian. Masing-masing sendi itu di tangan saja, Pak, ini telunjuk saja 1, 2, 3 ya, di sini 4, total semua itu jumlahnya 360 persendian. Itu setiap hari nuntut kepada kita, Pak, masing-masing sendi untuk disedekahi. Ini Nabi sengaja menyampaikan begini supaya kita termotivasi untuk memperbanyak amal saleh, memproduk amal saleh. Jalan-jalan kebaikan itu bisa kita raih, jamaah sekalian. Sadarilah, setiap tubuh manusia ini ada 360 persendian, semuanya nuntut masing-masing sendi itu sedekahnya. Makanya setiap hari begitu matahari terbit, peluang itu apa? Ayo, ta'dilu bainatsnaini sadaqah. Kalau ada dua orang yang sedang berseteru, jamaah sekalian, tampil jenengan untuk mengakurkan, yu'addil bainahuma, mengakurkan di antara dua orang yang sedang tidak baik-baik saja, jamaah sekalian. Jangan dikompori, Pak, jangan juga ngeblok ya, jangan dikompori, jangan juga ngeblok, jamaah sekalian ya. Saya kalau semakin ngeblok semakin tajam apa permusuhan itu. Jadilah penengah yang bijak. Ini pahalanya banyak, Bapak ya, dengan mengakurkan orang, luar biasa, jamaah. Ini bukti kalau kita punya iman yang luar biasa ya. Akurkan di antara setiap saudara kita yang bermasalah ya, jangan dipanas-panasi, jangan dikompori, jamaah sekalian, justru didamaikan. Itu damai itu islah dzatal bain wa antaslihu bainahuma, mengakurkan di antara keduanya itu luar biasa. Termasuk juga ketika ada suami istri bermasalah, tiba-tiba tidak kuat betul, Pak, curhat sama jenengan, yang namanya manusia, jenengan jadi penengah yang bijak. Namanya keluarga ya, ini kan masalah kita semua, biasa perempuan. Bahkan Bapak mengatakan istriku lebih dahsyat lagi. Ya, tapi sudah mati, kita laki-laki untuk itu memang, untuk menyelesaikan masalah ini. Dibuat adem, Pak, orang itu. Sampai orang itu tadinya, loh kok sama juga ternyata. Bahwa ini kan peluang, Pak, bagi kita untuk beramal saleh. Ya, jangan kemudian saya kan sudah bilang apa, kan dari awal sebelum kau nikah sudah saya ikat, dikompori lagi, Pak. Waduh, semakin tajam, semakin runyam, jamaah sekalian. Akurkan ketika ada masalah, termasuk juga antar sesama jamaah masjid, tetangga satu sama lain tidak akur, tampil kita di situ bagaimana mendamaikan di antara dua orang yang berseteru. Menolong orang yang naik kendaraan, orang tua, Pak ya, yang mau naik ke mobil, sampean tuntun, sampean angkatkan, barangnya sampean angkatkan pula, itu juga pahala kata Nabi ya. Jangan diam, apalagi yang terbiasa keluar kota, Pak ya, ya pastikan Bapak setiap keluar kota itu lihat kanan kiri kita, Pak, apa yang bisa saya bantu ya. Kayaknya barang antum lebih banyak, tak bantu, itu pahala, Pak. Teringat umroh, Pak ya. Kalau umroh kan kadang-kadang barang belian semua dibeli, Pak ya. Bapak ibu-ibu akhirnya pas banyak betul. Jangan kita senyum-senyum, Pak. Itu senyum itu namanya senyum nyindir, jamaah kalian. Kita justru masya Allah, tak bantu ya gitu. Ringankan beban saudara kita. Itu sedekah kata Nabi. Pahala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal kalimatut thayyibah sadaqah, berkata-kata yang baik. Allahu Akbar. Jadi pastikan, ma'asyal muslimin, jenengan ketika berbicara dengan orang
itu baik, Pak. Saya kemarin diundang di Balikpapan hari Jumat yang lalu, Pak, malam Jumat kemarin, untuk memberikan tausiah memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadir, masya Allah, banyak sekali. Salah satu yang membuat Nabi ini cepat, Pak, dakwah ini menyebar luar biasa, itu salah satu para ulama menyepakati karena kemampuan Nabi menjaga pembicaraannya ini, ma'asyar muslimin. Wal kalimatut thayyibah. Nabi itu tidak berbicara, kata Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu tidak berbicara berangkat dari hawa nafsunya, dan apa yang dia bicarakan itu semuanya berupa apa? Wahyu. Nah, kita ini bukan nabi, Pak, ya, tapi wahyunya ada, Qur'annya ada. Kita ini bukan nabi, Pak, tapi kita disuruh mencontoh nabi. Kalau nabi enak, Pak, setiap berbicara dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bimbingan Allah berbentuk kitab namanya Al-Qur'an. Maka sibukkan diri kita ini membaca apa? Membaca Al-Qur'an. Ini wahyu yang tertulis. Ada wahyu yang tidak tertulis pada masa beliau. Apa namanya? Hadis-hadis Nabi. Sampai semua kata-kata Nabi ini, jamaah sekalian, direkam oleh para sahabat. Termasuk kita malam ini, Pak. Pagi ini. Pagi ini kita kan sedang membacakan sabda Nabi. Ya, sampai terhimpun dalam satu kitab namanya Riyadhus Shalihin seperti ini. Allahu Akbar. Ribuan hadis, Pak, ada pada kitab ini. Ini kan bahasa Nabi didengar oleh para sahabat, dirindu oleh para sahabat. Kenapa? Karena semua yang keluar dari mulut Nabi ini tidak berangkat dari hawa nafsunya, tetapi yang keluar dari mulut Nabi itu in huwa illa wahyun yuha. Maksudnya apa, Bapak? Ini tiap tahun kita memperingati, ya. Seharusnya semangat kita, Pak, semangat setiap tahun menjaga cara komunikasi kita. Dan dalam hadis ini, wal kalimatut thayyibah sadaqah, kata-kata yang baik itu sedekah. Pastikan jenengan setiap berbicara itu ada nilai sedekahnya. Ya, setiap pembicaraan kita itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari, bukan berangkat dari hawa nafsu kita. Sekarang banyak orang berbicara, Bapak, mau menang-menangan. Rusaknya tatanan kehidupan kita ini karena masalah pembicaraan kita ini. Mohon maaf, ya. Ya tidak apa-apa, Pak. Mumpung pagi-pagi tidak ngantuk sampean ini. Kita kan pekan lalu beberapa hari yang disibukkan, ya. Tak tahu Sidoarjo, Pak, Surabaya tegang, ya. Malam itu saya juga, ya, malam Jumat juga, pekan yang lalu, jamaah sekalian, saya ke Solo, Pak, diminta ulang tahunnya Al-Irsyad yang ke-111 itu. Saya diminta memberikan pencerahan bicara masalah parenting. Itu biasanya dari rumah ke Gubeng itu, ma'asyar muslimin, itu 15-10 menit nyampe. Ini 1 jam lebih. Untung, Pak, tidak terlambat, ya. Naik keretanya itu, ma'asyar muslimin, ternyata demo di mana-mana. Kenapa sampai terjadi, Pak? Kan masalah apa, Pak? Masalah apa? Masalah mulut, Pak, ya, dan lain sebagainya. Gonjang-ganjing yang terjadi pada bangsa ini, Pak, mukaddimahnya mulut, Pak, tidak bisa ditata dengan benar, karena setiap dia berbicara nafsu yang berbicara, Pak, ya. Apalagi penentu-penentu kebijakan salah berbicara, umat bergejolak, ma'asyar muslimin. Tidak usah jauh-jauh, Bapak, tidak usah jauh-jauh, di kita sendiri, Bapak, antara suami dan istri. Rata-rata kita bermasalah dengan istri bukan karena kita medit, ya, ada tapi tidak fenomena, ya. Atau ada suami yang suka mukul sama istrinya, ringan tangan, ada juga tapi tidak fenomena, jarang, Pak, ya. Atau suaminya meninggalkan salat, narkoba, ada bukan tapi tidak fenomena. Tapi rata-rata pecahnya kita ini suami istri masalah apa? Mulut ini, Bapak. Nah, Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa, dan Muhammad itu
uswah bagi kita, Pak. Ya, setiap tahun kita memperingati peringatan, saya tidak mau terjebak boleh atau tidak, Pak. Itu peringatan, karena peringatan itu fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, beri peringatan. Karena peringatan itu bermanfaat buat orang-orang beriman. Kita memperingati siapa itu sosok Rasulullah. Ya. Kenapa setiap tahun ini memanfaatkan momentum saja jamaah sekalian. Ya, nanti ikhwatul iman, apa yang terjadi? Nabi mengingatkan kepada kita salah satu sukses Nabi menata umat ini dalam waktu yang sangat singkat, Pak. Manusia yang tidak punya peradaban sampai punya peradaban. Sallallahu alaihi wasallam. Bangsa Arab yang sangat dihinakan pada waktu itu, berada pada puncak kejahiliahan yang luar biasa. Jahiliyatin juhala. Jahiliyahnya orang jahil, Pak. Wa dhalalatin amya, berada pada kesesatan yang nyata jamaah sekalian. Apa rahasia suksesnya, Pak? Wa ma yantiqu anil hawa. Setiap apa yang dibicarakan oleh Muhammad itu tidak berangkat dari hawa nafsunya. Pak, hati-hati dengan pembicaraan kita ini. Dengan kita, Pak, antar jamaah masjid kadang-kadang tukaran karena masalah apa? Halo, masalah apa, Pak? Masalah pembicaraan ini. Pedes, nyelekit kalau ngomong. Ketus, apalagi, Pak. Ya, hati-hati Om dengan pembicaraan kita ini. Pastikan setiap kita berbicara ini tidak berangkat dari hawa nafsu kita. In huwa illa wahyu yuha, bingkai, Pak. Minimal wahyu kita ini apa? Ada Qur'annya, Pak. Makanya orang kalau suka baca Quran, itu cara berbicaranya pun juga teratur, Pak. Saya berkali-kali menyampaikan bab ini karena Quran itu hidayah, Quran itu bayyinah, Quran itu furqan, Quran itu syifa, Quran itu rahmah, Quran itu burhan, Quran itu kitabun mubarakun, Quran itu nur. Masya Allah. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ikhwatul iman, ayo Pak, sibukkan diri kita ini dengan apa? Ya itu tadi juga, Pak, suruh baca tasbih, suruh baca apa? Tahmid, suruh baca tahlil, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Sibukkan mulut kita dengan sesuatu yang seperti itu. Wal kalimatut thayyibah, kata-kata yang baik seperti itu sedekah, ya. Nah, saudara yang dimuliakan Allah, guru Bapak ini Daratul Jannah, ya. Jangan lihat, Pak, guru-guru yang dibanggakan oleh murid, itulah guru-guru yang ketika berbicara menyentuh, ya, menyenangkan buat muridnya. Dosen, Pak, dihargai sama mahasiswanya karena cara komunikasinya bagus, jemaah sekalian. Dan begitu seterusnya. Jadi pastikan masalah pembicaraan ini, kata Nabi, wal kalimatut thayyibah sadaqah. Saya tidak mau berbicara kecuali pembicaraan saya ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengukur, Pak, melihat sejauh mana kualitas iman yang kita miliki, lihat cara kita berbicara, cara kita berkomunikasi. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman, barang siapa beriman, Pak, kepada Allah dan beriman bahwa dia nanti akan masuk surganya Allah di akhirat nanti itu, wal yaumil akhir, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa, Bapak, liyaskut, diam. Diam itu iman. Diam itu iman. Tahan, Pak, saya tidak mau berbicara. Kenapa? Tidak ada manfaatnya. Jadi peluang-peluang kebaikan, ma'asyal muslimin, Allahu Akbar. Kalau sudah mentok, Pak, ya sudah, mainkan mulut kita ini, Pak. Mau berbicara, kalau sekiranya pembicaraan saya ini baik. Kalau tidak, diam saja, Pak. Yang paling baik pembicaraan adalah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat. Salat tadi kan kita berkomunikasi dengan Allah, Bapak. Atau mendengarkan omongan Allah dan sampean baca itu, baca Quran. Mulut ini, mulut sibuk baca Quran. Zikir. Itu sebaik-baik pembicaraan yang tidak punya delik sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah sadaqah. Allahu akbar. Mudah-mudahan terima semua, Bapak, ya. Setiap langkah jenengan ke masjid ini itu sedekah, Bapak. Semakin jauh tempat sampean ke sini, sedekah. Kayaknya paling jauh saya, Pak, ya.
dari perak. Ya, setiap satu putaran roda sedekah Pak. Putaran berikutnya sedekah juga. Ini 4 roda Pak, kalikan 4 dari perak lagi. Ya, tinggal niat kita saja. Tinggal niat kita saja jamaah sekalian. Niatkan Pak. Yang jemput, yang ini, yang ngantarkan, semua dapat pahala Pak. Kadang kita datang ke rumahnya Allah ngaji untuk salat Pak. Untuk salat berjamaah. Likulli khutwatin tamsyiha ila salat sadaqah. Setiap langkah yang kalian langkahkan menuju masjid untuk salat itu sedekah. Makanya semakin jauh Pak, semakin banyak pahalanya. Yang repot dekat juga tidak mau ke masjid Pak. Sampai katanya para ulama dulu ya akhi, itu kalau dekat Pak, itu tidak langsung masjid Pak, muter dulu Pak, keliling. Biar banyak langkahnya untuk mendapatkan sedekah itu. Pulang Bapak cari tempat yang beda lagi Pak, biar banyak saksi. Karena setiap bumi yang sampai injak jadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak perhatian ulama-ulama kita dulu jamaah sekalian. Ya. Maka kerugian besar kalau kemudian kita salat tidak berjamaah di mana? Di masjidnya Allah. Apalagi sampai ngajak anak-anak Pak. Lebih istimewa lagi Pak. Pahalanya anak-anak ngalir pula pada kita. Ngajak mantu juga Pak. Bangunkan mantu itu Pak. Ayo subuh-subuh ke masjid. Anak, mantu. Ini masjid insya Allah penuh. Ya. Tidak berisi orang STW semua kayak gini Pak ya. Mohon maaf ya, saya gelisah Pak, jujur gelisah ya. Gelisah betul. Ini masjid kalau terlalu banyak orang tuanya tidak sukses Pak. Udah. Ayo anak mudanya ini tampilkan ya. Kalau perlu yang jemput saya Pak, anak muda. Iya betul Pak, anaknya Pak Huda atau siapa, tapi di luar kota Pak ya. Yang ada di dalam sini Pak, sudah ajak mereka. Minimal saya nanti di perjalanan Pak, dari Perak ke sini kan saya bisa ngomong-ngomong dengan dia. Ya, saya juga bertawassul, mudah-mudahan jadi baiknya pula buat anak saya juga. Wah, itu nyambung semua Pak. Selama perjalanan ngobrol. Kamu semester berapa sekarang? Sekolah di mana sekarang? Masya Allah. Saya kan bisa ngasih nasihat Pak, lumayan setengah jam itu jamaah sekalian. Nanti pulang begitu lagi, seperti itu. Ini pahala lagi Pak. Pahala lagi. Anaknya itu dapat pahala, yang sampean juga mengizinkan pahala lagi, pahala demi pahala terus Pak. Niatkan pokoknya hari-hari kita adalah hari-hari kebaikan ma'asyar muslimin. Ya. Wa tumitul adza 'anit tariq sadaqah, ditutup sama Nabi, melerai gangguan di jalan itu juga sedekah. Di mana saja Pak, di masjid ada kotoran sampean pinggirkan ya. Turun dari masjid ada paku, diambil paku itu Pak, kemudian dimasukkan ke tempat sampah. Ada apa namanya? Ada pecahan kaca atau apa ya, sampai lihat jangan diam Pak, ambil, itu sedekah tanpa kita sadari Pak ya. Melerai gangguan di jalan itu adalah sedekah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperkuat oleh Rasulullah kaitannya dengan masalah masjid seperti ini. Wa anhu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man ghada ila al-masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Ya Allah, ini saya pegang betul ma'asyar muslimin, muttafaqun alaih. Ini hadis ini dari Bukhari Muslim. Barang siapa orang yang keluar menuju masjid, keluar dari rumahnya menuju masjid, kita ini semua Bapak niatkan karena Allah ya, niatkan karena Allah, bukan karena sarapan bersama Pak ya. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Man ghada ilal masjid aw raha, kemudian dia balik lagi ke rumahnya, niatnya semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. A'addallahu lahu fil jannah nuzulan, Allah menyiapkan Pak villa khusus di surga. Ya apa ini? Kalau 5 kali Pak, 5 villa Pak. Iya. Ya. 5 hari Pak, 5 kali sehari. Kalau 1 bulan Pak, 150 villa, masing-masing villa katanya Pak punya apa? Punya kenikmatan tersendiri jamaah sekalian. Allahu Akbar. Soalnya surganya sampean Pak, seluas langit-langit dan bumi nanti Pak. Bukan seluas apa? Seluas Raudatul Jawa. Dan apa sini Pak? Bukan seluas Wage Pak, bukan. Surga itu bukan Wage Pak.
Surga itu bukan Sidoarjo, bukan Surabaya, surga itu bukan Jawa Timur, surga itu dunia. Makanya hiasi dunia kita, surga kita Pak, dengan apa? Dengan pembendaharaan yang banyak, dengan amal soleh kita. Nabi mengatakan baca subhanallah saja Pak, kita sudah punya tabungan menanam pohon di surga, jemaah sekalian. Subhanallah, saya ulangi lagi yang kedua Pak, saya sudah dapat 2 pohon sekarang nih Bapak. Ya, subhanallah 3 kali sudah Pak. Baca subhanallah saja, gharasat lahu nakhlatan fil jannah. Dia telah menanam pohon korma di surga. Kenapa korma? Karena pohon yang paling banyak korma Pak di masa Nabi. Mungkin pohon mangga, pohon duren, pohon apa Pak? Asam, pohon kelapa ataupun apa. Terserah sesuai dengan. Jadi nanti luar biasa. Jangan sampai nanti surganya Pak lapang tapi tidak ada tumbuh-tumbuhannya, jemaah sekalian. Tidak enak juga Pak. Kayak Timur Tengah panas semuanya. Jalan rapi tapi tidak ada tumbuh-tumbuhan. Nanti sampean akan kita sibukkan dengan banyaknya amal saleh kita, surga kita banyak pembendaharaannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, di hadis ini muttafaqun alaih, man ghada ilal masjid, orang yang keluar menuju masjid, auraha, kemudian dia balik lagi ke rumahnya, dia salat berjamaah pulang lagi, setiap begitu Allah siapkan villa khusus, rumah khusus di surganya Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Tidak punya villa di dunia, punya villa di surga Pak ya. Iyalah. Tahu villa Pak? Kalau sama yang ke Terawas tuh Pak. Saya kemarin ke Terawas, ada tamu dari Kuwait Pak. Ya Allah, melewati villa-villa yang pinggir-pinggir tebing, nikmatnya. Terus gimana nanti di surga ma'asyar muslimin? Ini tergantung dengan banyaknya amal saleh yang kita lakukan, jemaah sekalian. Baik, untuk ibu-ibu secara khusus disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, ini hadis juga muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim. Ya nisa'al muslimat, wahai para wanita muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Muttafaqun alaih. Wahai ibu-ibu muslimah, kata Nabi, jangan menganggap kecil, remeh ngasih hadiah antar tetangga satu sama lain, walaupun hanya sepotong kaki kambing. Dulu kaki kambing Pak, itu nggak dimakan, makanannya orang-orang, kata anak saya Pak, orang-orang kiri, orang-orang yang apa ya, dia menunggu kalau ngelihat ada nyembelih kambing, ditunggu kakinya, kemudian mereka diolah, karena ngolah kaki itu kan agak berat. Tapi sekarang kiki kambing agak mahal Pak ya. Ya, kalsiumnya banyak katanya jemaah sekalian. Oke lah, artinya apa? Nabi ingin mengatakan ojo medit, jangan medit. Terutama ibu kadang-kadang bermain perasaan, tak enak masa ikan teri mau kasihkan tetangga gitu, tidak apa-apa. Kadang-kadang ditunggu itu Pak, apalagi ikan teri, terus sayurnya sayur bening, ya Pak ya, ada apa namanya, sambelnya, waduh, terus ada dadar jagungnya juga Pak. Allah, nasi jagung, nasi jagung juga nyambung semua Pak. Kadang orang ditunggu begitu Pak, dia senyum Pak, sampai yang membuat orang senyum. Senyum saja sudah pahala jemaah sekalian, membuat orang senyum. Terus dibuka Pak sesuai dengan selera kita. Kalau saya pribadi Bapak, saya paling bahagia akhir-akhir ini kalau orang ngasih begitu jemaah sekalian. Kalau kambing-kambingan, hampir setiap pekan kambing terus, karena khutbah nikah kambing Pak, nanti tasyakuran kambing lagi, kesana kambing terus. Terus lihat ada, Allah, kemarin saya di Balikpapan ikan-ikanan terus, ikan daerah, waduh, ikan bubara, ikan ini dibakar, waduh, nyambung Pak. Tidak ada yang tidak enak jemaah sekalian. Karunia dari Allah SWT, bahagiakan orang begitu jemaah sekalian. Ngasih hadiah, walaupun hanya sekerat tempe. Pastikan Bapak tiap hari jenengan antar tetangga saling berbagi Bapak. Tidak bisa tiap hari, tiap pekan. Tidak bisa tiap pekan, tiap bulan. Tidak bisa tiap bulan, tiap tahun Lebaran. Masa tidak bisa juga Lebaran jemaah sekalian? Tidak, nemen Pak, nemen. Ya, nanti sampean punya mangga tumbuh, ini kadang mangga mulai tumbuh juga Pak. Tetangga yang tidak tumbuh, potong kasih, walaupun hanya satu biji mangga.
Tidak punya utang rasa kita jamaah sekalian. Berbagi Pak, berbagi. Ya, pulang dari luar kota, pastikan tetangga juga kebagian apa yang kita bawa itu. Dari Jogja bawa ini, bakpia itu Pak, dari Kediri bawa pecel, bumbu pecel, dari mana bawa. Biasakan kita berbagi. Ya, jangan ngelihat apalagi berbaginya berbagi yang istimewa juga Pak, itu lebih bagus lagi Pak. Sampai yang kita anggap ringan, enteng, tidak ada nilainya, mungkin di mata tetangga punya nilai jamaah sekalian. Walau fil syah, walaupun hanya kata Nabi sepotong kaki kambing. Kaki kambing ini Pak kan repot Pak kalau tidak pengalaman Pak. Bukanya, kulitnya, nanti dibakar, masaknya juga lama, juga sekali. Kan memang orang-orang. Tapi kalau kita ngasih hadiah Pak, kemudian sampil Pak, oh, itu lebih istimewa lagi Pak, apalagi sampainya dimasakkan juga sama sampean Pak, tinggal makan orang itu lebih sadar. Oh aduh, senyumnya Pak, dia senyum saja Allah juga senyum sama sampean, apalagi yang makan yang lagi butuh Pak. Aduh, tetangga memang lagi butuh Pak, terus senyum, dia merasa bahagia Pak, sampean dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah indahnya kita berbagi Mas, dan tidak ada orang Pak berbagi itu semakin habis hartanya ya Mas kalian. Bal yazdad 3 kali dia mengatakan Pak, bertambah dan bertambah kata Nabi. Ma naqasa min malin yatasaddaqu bihil 'abd bal yazdadu. Itu Nabi Pak yang mengatakan, tidak berkurang sedekah yang dikeluarkan oleh seorang muslim kepada saudaranya, apalagi pada tetangganya yang butuh Pak dari bantuan dari kita, apalagi juga masih famili dekat butuh bantuan dari kita, bertambah dan bertambah kata Nabi. Subhanallah. Ayo kita berbagi dan berbagi, terutama dengan tetangga. Ibu-ibu secara khusus disebut sama Nabi, jangan main perasaan, enak ya Pak, enak, berbagi saja ya, seperti itu ya. Mohon maaf Pak, saya kadang-kadang mengevaluasi sama ibunya anak-anak itu, namanya Ustadz Pak, ada saja. Wong saya dari sini kadang-kadang dibawa juga nanti ya. Itu Allah, pisang kadang berlebih Pak. Langsung kita berpikir, untung macam saya ini di depan ada satpam ya, ada cleaning service, kita enak berbaginya Pak. Jangan sampai masuk ke kulkas Pak. Tidak enak masuk ke kulkas itu jemaah sekalian. Kecuali memang kita butuh ya, beda Pak. Tapi kalau berlebih, ayo berbagi. Datang lagi nanti Pak. Di luar nalar, datangnya lebih enak lagi jemaah sekalian gitu. Apalagi kalau pas daerah barat saya Pak, daerah Lamongan, Gresik itu, Bandeng apa namanya itu Pak? Presto. 2, 3, masa harus dimakan dua-duanya jemaah sekalian? Tidak bisa Pak. Tetangga Pak, bahagiakan tetangga kita Pak. Berbagi dengan tetangga. Ya. Kalau khutbah Jumat di Petrokimia atau selalu itu Pak, apa namanya, ada saja kayak gitu. Tidak bisa dimakan juga, ditaruh di kulkas Pak. Kulkas jadi bau bandeng peso semuanya jemaah sekarang gitu. Berbagi. Apalagi kemudian dimasakkan juga Pak, bandengnya juga dimasakkan sekalian, itu lebih istimewa lagi ma'asyar muslimin. Semangat kita ibu-ibu, terutama ibu-ibu, jangan terbiasa main perasaan. Biasanya ibu perasaan enak masak nanti tersinggung, tidak ada. Nanti urusan nanti. Bahagiakan saudara kita, bahagiakan tetangga kita gitu. Bahkan tetangga yang kaya sekalipun Pak. Yang kaya kalau sampai ngasih ke orang tetangga yang mampu Pak, ngasih apa namanya, makanan berkelas, mereka udah bosan Pak. Justru ketika dikasih nasi jagung tadi Pak ya, dikasih ikan teri, dadar jagungnya, terus apa lagi jamaah sekalian, sama sambelnya ada Pak, mangga yang dipotong-potong apa namanya itu Pak, nyambung semua Pak, senyum dia Pak, senyum pada kita ya. La tahkiranna minal ma'rufi ya nisa'al muslimat, la tahkiranna jatul li jaratiha walau fil sinasyatin, muttafaqun alaih. Walaupun hanya sepotong kaki kambing, nah walaupun hanya sekerat apa namanya, tempe, tahu dan lain sebagainya. Nah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menutup dengan sebuah hadis yang ke-9
Juga dari Abi Hurairah radhiyallahu an, al-iman bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu cabangnya memang banyak sekali kata Nabi, sampai 70 lebih, wa fi riwayah 60 lebih. Paling tingginya iman, sibukkan mulut kita Bapak untuk zikir kepada Allah, zikir tauhid, la ilaha illallah. Mau dipanjangkan silakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Pakai yuhyi wa yumiit silakan boleh, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal Bapak, saya pribadi baca setiap hari 100 kali. Jenengan kalau baca 100 kali begini, insya Allah Pak, hari itu pula sampai ketemu besok sampai tidak akan diganggu oleh jin dan syaitan. Ini Nabi Pak yang mengatakan pada kita, ya. Barang siapa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, ini kan amal Pak. Tinggal bagaimana kita bisa istiqomah saja. Setiap hari, sejak pagi itu sampai ketemu dengan hari berikutnya, mustahil diganggu oleh jin dan syaitan kata Nabi. Dan seakan-akan dia memerdekakan 10 budak kata Nabi. 100 pahalanya disiapkan, 100 dosanya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Ini paling tingginya Pak iman seseorang. Biasa lisannya nyambung dengan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa adnaha, iman paling ringan yang dimiliki oleh manusia itu imatatul adza anit tariq, melerai gangguan di jalan. Jadi kalau sampean jalan Pak, terus ada paku, sampean tidak mau menyingkirkan, tidak punya iman kita ini Pak. So, paling ringannya iman kata Nabi, orang itu ketika ada gangguan di jalan, ada paku, ada apa saja, dia langsung ngambil Pak. Fitrahnya muncul. Tapi kalau sengaja dibiarkan Pak, biar kena sama orang, memang tidak punya iman orang itu kata Nabi. Ya. Wal haya syu'batun minal iman. Terakhir itu bersama Nabi, dan ingat, malu itu juga bagian dari iman. Malu Pak, malu ya. Ya, jadi kalau sampean masih punya perasaan malu, bermaksiat, berarti masih ada iman Pak. Walaupun kadang-kadang juga masih melaksanakan. Ya, malu kelihatan sama anak, malu kelihatan sama istri. Ketika kelamaan main WhatsApp, main game, malu. Masih ada iman Pak. Mudah-mudahan iman ini, malu ini membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, inilah kira-kira beberapa hadis yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan peluang kepada kita untuk memperbanyak amal saleh. Ini perlu latihan ma'asyiral muslimin, ya, tata hati kita, dan mudah-mudahan semua dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya berkumpul di masjid ini, tapi kita ada kepastian Pak, berkumpul sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati wa dhurriyyatina jami'an rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.